Ya perasaan saya udah campur aduk, saya mau nangis tapi gimana gitu kan. Saya pasrah dulu. Cerita pilu Nurholik, suami dari pengantin wanita meninggal usai ijab kabul. Allah punya rencana lain. Pasrah dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, itulah yang dilakukan Nurholik manakala mengetahui istri tercintanya, Rika Amiana, dinyatakan meninggal dunia. Nurholik yakin Allah SWT punya rencana lain di balik kepergian sang istri untuk selamanya. Kepergian Rika Amiana untuk selamanya itu terjadi tepat setelah kedua sejoli itu melangsungkan ijab kabul pernikahan. Dua warga asal Tekon Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, Lampung itu melangsungkan akad nikah pada Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024. Tribun Lampung pun berkesempatan untuk mewawancarai secara khusus, melalui aplikasi Zoom, dengan Nurholik, suami dari almarhumah Rika. Berikut ini, wawancara host Fenty Novianti bersama Nurholik melalui aplikasi Zoom, Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Tampak mata Nurholik berkaca-kaca sambil menceritakan detik-detik terakhirnya bersama istri tercinta. Saya bertemu Rika itu setelah akad itu, setelah saya ijab kabul dinyatakan sah, udah baru Rika itu keluar dari kamarnya dan diiring dua orang ya. Nah di situ saya melihat Rika itu ya sudah kayak terlihat pucat gitu. Saya senyum juga, senyum tipis ya. Nah habis itu ya sempat duduk di meja akad itu karena tanda tangan surat nikah ya kan, berdua tanda tangan, foto, serah terima mahar. Itu dari situ acara sungkeman itu orang tua, dari situ sempat kalau untuk sungkeman ke kedua orang tua sudah, ketika menyalami tamu undangan ya di situ dia mulai agak lemes gitu. Holik pun mengatakan bahwa ia dari awal menyadari istrinya sudah pucat. Ya waktu itu kan dia ini lemas, saya tanya masih sempat bisa berdiri nggak gitu, saya tanya, dia bilang lemas mas, nggak bisa kayaknya. Ya udah udah duduk aja gitu biar saya yang berdiri gitu kan. Ya udah ya, dari situ banyak orang yang saya belum sadar sebenarnya, banyak orang yang makin fokus ke istri saya kok, pada ngeliatin kayak makin parah gitu kan. Saya tengok dia makin gimana gitu, dari situ dia pingsan gitu, lemas pingsan gitu. Ya di situ sempat saya bawa langsung ke puskesmas terdekat langsung. Karena kondisi Rika memburuk, dirinya pun akhirnya dibawa ke puskesmas. Ya perasaan saya udah campur aduk, saya mau nangis tapi gimana gitu kan. Saya pasrah dulu, saya bawa ke puskesmas dulu. Nah di puskesmas itu saya udah gimana gitu, ketika dicek nadinya itu, di stetoskop juga sudah lemah banget katanya kan. Dibawa dulu ke rumah sakit gitu. Rumah sakit itu digisting itu. Jadi dari pihak rumah sakit ya ingin bekerja sekuat ininya, semaksimalnya gitu untuk bisa menolong itu. Tapi ya di tengah jalan itu ya saya udah ditabahin gitu, katanya mas ini kalau misalnya tidak tolong mas yang sabar ya. Di situ saya udah gimana, campur aduk pokoknya saya, tapi saya masih yakin ini masih bisa gitu kan. Ketika dibawa ke rumah sakit ya memang udah nggak bisa, di RJP juga udah nggak ada detik-detikannya, ini jantungnya lagi udah nggak ada ya. Yang saya tahu ya Rika itu, yang saya kenal itu dia orangnya ya sangat menerima saya padanya gitu. Saya menunggu dia itu udah lama gitu, dari saya kenal dari 2019 dan banyak melewati perjalanan yang gimana lah, yang tidak mudah untuk diceritakan gitu. Dan sampai saat ini saya itu bisa dikatakan ya, untuk bisa sampai ke titik ini saya butuh perjuangan banget gitu. Tapi ya sudah banyak cita-cita kami setelah menikah, tapi ya mungkin Allah punya rencana lain gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.